Ayah kita menyantap makanan dari bumi. Ibu kita menyantap makanan dari bumi. Nah, saripati yang di ayah, saripati yang di ibu disatukan dengan cinta kasih. Lalu bertemu di rahim ibu. Coba, ada nggak ibu kita kalau nggak ada bumi? Makanya sebetulnya ibu yang sebenarnya itu adalah bumi ini. Makanya bumi ini disebut ibu pertiwi. Tapi ternyata bumi ini tidak bisa melahirkan kalau nggak ada bapak. Bapak yang sebenarnya itu adalah matahari. Karena kalau tidak ada energi matahari, tidak terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu, air dari tanah digabungkan dengan karbon dioksida. Lalu ditambah sinar matahari, menghasilkan karbohidrat. Efek sampingnya dihasilkan oksigen dan air. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Assalamualaikum artinya semoga kedamaian, kesejahteraan, keselamatan terlimpah kepada kita semua. Warahmatullah, semoga kita menjadi sumber cinta. Wabarakatuh, semoga kita menjadi sumber berkah. Bagus nggak? Bagus. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Bagus nggak? Bagus. Sahabat-sahabat kita, ada yang memanggil Tuhan Om. Ya, setiap tradisi keyakinan, cara memanggil Tuhannya berbeda, nggak apa-apa. Kan yang dipanggil Tuhan yang sama. Air juga namanya lain-lain. Kan yang ngasih nama lain-lain juga kita-kita juga. Yang suka ribut kita juga. Swasti itu, su itu artinya dalam bahasa Sanskerta abadi. Saripati, su itu artinya baik. Jadi swasti itu artinya adalah kebaikan, keabadian, intisari, saripati. Astu itu bahasa Sanskerta, artinya semoga. Jadi Om Swastiastu artinya semoga Allah melimpahkan kebaikan. Bagus nggak? Bagus, kalau tahu artinya. Namo, namo itu artinya terpujilah. Budaya itu adalah para Buddha. Buddha itu sebetulnya sangat universal pengertiannya. Jadi Buddha itu artinya adalah para suci, orang-orang yang sudah mencapai pencerahan. Orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Jadi terpujilah para suci. Terpujilah para nabi, para rasul, para guru. Itu arti universalnya. Bagus nggak? Kan kita mendoakan para suci. Salam kebajikan. Bagus nggak? Bagus. Sampurasun, sampurna ingsun. Dijawab rampes, rampak beres. Supaya ingsun sejati ini mencapai kesempurnaan. Menjadi manusia yang paripurna. Rampes, itu disambut, rampak beres. Jadi sebetulnya ucapan salam itu mengandung makna sosiologis, penghormatan. Tidak mengandung makna teologis. Jadi kalau saya mengucapkan hari ibu, kan saya tidak langsung jadi ibu-ibu. Mengucapkan penghormatan pada orang lain malah justru memuliakan diri kita sendiri. Saya kalau tanggal 22 Desember suka mengucapkan selamat hari ibu. Kan tidak gara-gara saya mengucapkan selamat hari ibu, saya besok kecentilan jadi ibu-ibu. Malah saya memuliakan ibu.
Karena ibu itu dimensinya luas. Dimensi yang sangat sempitnya, ibu itu adalah orang yang melahirkan kita. Tapi dimensi yang lebih luasnya, ibu itu adalah bumi kita. Maka disebut ibu pertiwi. Jadi kalau tidak ada bumi ini, orang tua kita juga tidak akan ada. Coba. Orang tua kita tuh ada karena dilahirkan oleh ibunya orang tua kita. Nah, ibunya orang tua kita melahirkan ibu kita, kan asal muasalnya karena nenek kita itu menyantap makanan-makanan yang berasal dari bumi. Padi dari bumi, kacang panjang dari bumi, lenca dari bumi, jengkol dari bumi, pete dari bumi. Coba, kan kalau nggak ada bumi, nggak ada itu semua barang-barang tadi itu. Dan kalau tidak ada barang-barang itu, kan tidak mungkin ada yang disebut dengan sel telur. Tidak mungkin ada yang namanya sperma. Ayah kita menyantap makanan dari bumi, ibu kita menyantap makanan dari bumi. Nah, saripati yang di ayah, saripati yang di ibu disatukan dengan cinta kasih, lalu bertemu di rahim ibu. Coba, ada nggak ibu kita kalau nggak ada bumi? Makanya sebetulnya ibu yang sebenarnya itu adalah bumi ini. Makanya bumi ini disebut ibu pertiwi. Tapi ternyata bumi ini tidak bisa melahirkan kalau nggak ada bapak. Bapak yang sebenarnya itu adalah matahari. Karena kalau tidak ada energi matahari, tidak terjadi proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu ya air dari tanah digabungkan dengan karbon dioksida. Lalu ditambah sinar matahari menghasilkan karbohidrat. Efek sampingnya dihasilkan oksigen dan air. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk bernafas. Tapi napas bukan oksigen. Ingat, napas bukan oksigen. Kalau napas oksigen, semua orang yang bisa beli ventilator harusnya nggak mati-mati. Kenyataan orang sudah beli ventilator ratusan juta, kan mati juga. Walaupun dikasih ventilator. Awas, hati-hati. Jadi napas itu jauh melampaui oksigen. Oksigen itu hanya sarana untuk membuat agar jantung dan paru-paru kita berfungsi. Paham ya? Jadi siapa ibu kita yang sebenarnya? Bumi kita ini. Di bumi ada apa? Di bumi itu ada daratan, ada lautan, ada gunung, ada sungai. Saya kok heran ya? Heran saja saya melihat perilaku manusia. Leluhur kita mengajarkan penghormatan buat alam. Lalu mereka menyajikan yang namanya sajen. Itu sebetulnya bukan menyembah alam. Itu memberikan penghormatan kepada alam. Berterima kasih karena alam itu hidup. Gak ada sungai, gimana nasib kita? Gak ada gunung, gimana nasib kita? Kalau bumi ini rusak, gimana nasib kita? Maka mereka memberikan penghormatan pada alam. Sarana yang dipakai adalah sajen. Maka sajen itu sastra jenda. Makanya dalam sajen itu banyak unsur-unsur pesan-pesan simbolik yang harus ditangkap maksudnya. Yang menyajikan sajen, memberikan penghormatan pada alam, malah dianggap sesat. Tetapi orang-orang yang membuang sampah ke sungai, mengotori laut, mengotori jalan, menebang pohon sembarangan, orang-orang yang semacam itu malah tidak ada yang mengatakan bahwa kalau kamu buang sampah sembarangan sesat. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Padahal itu yang mengotori ibu pertiwi. Dan mengotori bumi sebetulnya mengotori ibu kita sendiri. Makanya masa depan bumi ini sekarang ini sudah mulai mengkhawatirkan. Bayangkan ya, longsoran es di kutub begitu cepatnya. Dan ternyata longsoran es di kutub itu menimbulkan getaran yang sangat luar biasa, bukan sekedar membuat permukaan laut semakin naik. Sehingga daratan di bumi yang hanya 25% ini terus terkikis. Dan sekarang mungkin sudah kurang dari 25% daratan untuk kita hidup. Bisa jadi suatu saat semua daratan akan menjadi lautan. Dan kita siap-siap untuk hidup di permukaan air laut.
Kenapa itu terjadi? Akibat perilaku manusia melukai ibu pertiwinya, maka suhu di permukaan bumi terus naik. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Kita baru saja menyelesaikan fase namanya El Nino. Jadi El Nino itu ya kemarau yang berkepanjangan. Ternyata El Nino berdampak besar terhadap ekonomi. Karena gara-gara El Nino maka panen jadi mundur. Masa tanam jadi mundur. Sehingga apa? Ya, persediaan beras menjadi berkurang. Dan sekarang El Nino sudah mulai netral. Nih, bulan Juni ini El Nino sudah netral. Tetapi ternyata sekarang dilanjutkan dengan La Nina. La Nina itu akan turun air di mana-mana dengan badai yang sangat hebat. Sehingga sekarang di mana-mana sudah mulai ya bumi ini digenangi oleh hujan yang terus-menerus. Kenapa tidak teratur bumi ini? Karena manusia yang ada di bumi ini hidupnya tidak teratur. Jadi kan aneh ya, yang merusak bumi dianggap biasa, bahkan tidak berdosa, karena tidak ada yang menghukuminya. Tapi yang menghormati bumi justru dianggap aneh. Paru-paru dunia itu adanya di Indonesia. Karena jumlah hutan di negeri kita itu dulu, itu luar biasa. Dan setiap satu helai daun, itu menghasilkan oksigen yang berlimpah. Sehingga bumi ini sekarang sudah mulai kekurangan oksigen. Akibatnya apa? Pertumbuhan manusia makin hari makin kerdil. Karena apa? Karena kekurangan oksigen. Maaf ya. Kadang-kadang saya melihat kelucuan yang selanjutnya. Ada upacara hari besar agama. Ini upacara hari besar agama loh. Malamnya itu ada kajian, menghadirkan orang tertentu untuk ngasih pencerahan. Dan pasti besok paginya itu sampah berserakan di mana-mana. Bagi saya itu adalah keanehan. Padahal jelas sekali ya Nabi Muhammad mengatakan ciri orang yang beriman itu bersih. Jadi kalau kita terus-menerus menyumbang kekotoran pada semesta ini, kan sebetulnya ada tanda tanya. Pertanyaan besarnya, apa betul kita ini orang yang beriman? Makanya kajian seperti ini bagi saya tidak akan melihat terlalu jauh. Selesai mendengarkan kajian saya, apakah Bapak Ibu naik imannya, naik takwanya? Susah saya ngukurnya. Yang paling penting habis kajian, masjid ini tetap bersih. Tidak ada bekas kopi lagi sembarangan. Tidak ada bekas puntung rokok sembarangan. Saya bukan anti rokok loh. Justru yang merokok itulah anti rokok. Karena yang merokok itu rokoknya kan dibakar. Berarti kan anti rokok. Jadi saya sama sekali tidak usil sama yang merokok. Cuman kalau merokok tolong dong asapnya diisep. Dan jangan dikeluarkan lagi. Puntungnya kalau udah selesai jika perlu diamankan. Telan lah gitu daripada ya. Karena setiap selesai kajian seperti ini, itu besok-besoknya itu saya kesini datang. Saya mengutin puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah kenapa pemutinya besok? Karena kalau saya mengutnya hari ini, saya khawatir ketika saya memungutnya ada yang tersinggung. Makanya karena khawatir saya datangnya besok. Nah jadi oleh karena itu ya mari kita jaga bumi ini. Karena bumi ini bukan warisan buat kita, tapi bumi ini adalah titipan buat anak cucu kita. Matahari ini umurnya sudah mendekati 7 miliar tahun. Menurut ahli fisika matahari ini umurnya itu sekitar 10 sampai 12 miliar. Dan persediaan materi di matahari karena dibakar terus-menerus, lama-kelamaan habis. Dan suatu saat matahari ini akan padam. Kalau matahari padam, bumi ini akan mengalami pendinginan dan akan mencapai suhu mutlak alam yang disebut dengan suhu termodinamika. Itu sekitar min 273,16 derajat Celcius. Dan pada saat itu terjadi, tidak lagi ada ikatan antar atom, tidak ada ikatan antar molekul. Semua benda-benda di alam semesta ini akan menjadi rapuh, tidak bisa berikatan di suhu itu. Makanya kita harus punya pengetahuan yang luas dalam segala hal. Karena keluasan akan membangun kebijaksanaan. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup.
masih mendengarkan kajian kesadaran. Semoga di sisa perjalanan hidup kita, semua kita menjadi manusia-manusia yang husnul khotimah, mencapai kesadaran, mencapai kebijaksanaan, sehingga keberadaan kita di semesta ini berkontribusi untuk memayu hayuning bawono, ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga tema kita hari ini menjadi tema yang akan menggugah, memotivasi, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita sapa sama Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengantar saya tadi itu hanya mengantarkan judul ini. Jadi judul kita hari ini adalah tumbuh dalam kebijaksanaan, bukan sekedar ukuran. Kalau tumbuh dalam dimensi ukuran, yaitu alamiahnya setiap yang hidup pasti tumbuh. Saya tidak berbicara hidup secara fisik. Kalau kita berbicara hidup secara fisik, maka pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ukuran. Saya berbicara hidup dalam dimensi rohani. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, banyak orang yang kelihatan seperti hidup, padahal hakikatnya sebetulnya mati. Nah, kalau jiwa kita mati, maka kita hanya akan mengalami pertumbuhan dalam dimensi ukuran, dimensi fisik. Tetapi dimensi kedewasaan, dimensi kebijaksanaan, itu tidak tumbuh. Itu yang sebetulnya akan kita bicarakan hari ini. Sehingga setelah ini selesai, kita bisa mengukur, apakah saya tumbuh atau tidak. Dan saya bicara pertumbuhan bukan dalam dimensi ukuran fisik. Tapi pertumbuhan yang dimaksud adalah dalam dimensi kedewasaan. Apakah kita tambah bijaksana? Apakah kita tambah sabar? Dan seterusnya. Banyak orang yang datang ke rumah saya, minta konsultasi secara pribadi. Dan saya memang membuka ruang konsultasi itu. Kenapa pribadi? Supaya lebih terbuka. Dan saya bisa memberikan solusi lebih tepat. Jika perlu dibacakan dulu tuh, ya, data yang ada di dalam dirinya. Karena dalam tubuh kita itu ada miliaran data. Bayangkan ya, dalam satu sel ada satu DNA. Dalam satu DNA tubuh kita itu, sel tubuh kita, ada 3 miliar data. Jadi kalau kita sekarang punya 100 triliun sel, berarti 100 triliun kali 3 miliar, sebanyak itu data yang harus dibaca. Dan data itu harus diurai oleh kita di kehidupan yang sekarang. Banyak sekali pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai kebijaksanaan? Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan wajar. Cuman pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu disampaikan kepada saya. Karena untuk mencapai kebijaksanaan dalam hidup, setiap kita itu sudah punya jalan sendiri-sendiri. Jalan pribadi kita. Kita dijodohkan dengan si A, itu adalah jalan kebijaksanaan. Kita bekerja di tempat ini tertentu, itu jalan kebijaksanaan. Kita punya anaknya 3, 4 dengan karakter yang berbeda-beda, itu jalan kebijaksanaan. Jadi harusnya sadar bahwa sebetulnya jalan kebijaksanaan kita sudah terbentang di hadapan kita. Cuman kita ini lebih suka mencari yang tidak ada, lalu mengabaikan yang ada. Makanya saya bilang, jalan kebijaksanaanmu itu adalah semua peristiwa, semua orang, semua hal yang dihadirkan Allah dalam kehidupanmu, itu jalanmu. Dan kita lupa malah mencari jalan yang lain. Pasangan kita dengan segala karakternya, itu jalan kebijaksanaan. Anak kita dengan segala karakternya, itu jalan kebijaksanaan. Kita jalan hari ini, ketemu si A, si B, si C di jalan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang marah-marah, ada yang kebut-kebutan. Itu jalan kebijaksanaan. Jadi buat apa kita mencari jalan di luar diri kita? Karena jalan sudah terbentang di hadapan kita. Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana semua hal, semua peristiwa, semua orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu bisa meningkatkan kebijaksanaan kita. Nah, bagaimana kita bisa meningkat kebijaksanaannya? Karena kita masih memilah, ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Terhadap yang disukai, kita mencengkram habis-habisan. Terhadap yang tidak disukai, kita menendam jauh-jauh. Padahal yang disukai adalah jalan kebijaksanaan, yang tidak disukai jalan kebijaksanaan. Dan kalau kita sudah bisa melihat, itu adalah satu jalan, bukan dua jalan. Maka kita akan bisa menangkap setiap hal yang terjadi adalah jalan kita. Makanya kenapa kita tidak tumbuh ya? Nah, kalau kita berbicara tentang tumbuh, tumbuh itu kan banyak syaratnya.
Yang pertama disebut tubuh kalau kita sudah hidup. Kan ada pertanyaan, apakah jiwa saya hidup atau mati? Pernah bertanya begitu? Memang kita bernafas, ukuran tubuh kita bertambah, tapi pernah nggak ada pertanyaan, apakah jiwa saya hidup atau mati? Ada pertanyaan? Karena tidak bertanya, tidak ada jawaban. Makanya, ya, ketika kita belum benar-benar hidup dan kita masih mati jiwa kita, maka kita harus mengalami hari kebangkitan sehingga jiwa kita benar-benar hidup. Itu yang disebut dengan hari kiamat secara hakikat. Hari kebangkitan jiwa, jiwa yang tertidur lelap terlalu panjang sehingga tidak tumbuh. Karena syarat untuk tumbuh itu kan harus hidup. Kalau tidak hidup, tidak akan tumbuh. Jadi pertanyaannya, kenapa kok saya sudah hidup bertahun-tahun, tetapi saya tidak mengalami kedewasaan jiwa? Jangan-jangan jiwa yang dimaksud itu tidak hidup. Kan itu masalahnya. Cuman kita tidak pernah menyadari itu. Karena kita hidup seperti kebanyakan orang hidup. Hanya menjalankan kehidupan itu, cuman mencari nafkah, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian kawin, mencari nafkah lagi, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian kawin, udah. Aspek-aspek lain, pelajaran-pelajaran lain, bisikan-bisikan semesta yang dititipkan lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, sama sekali kita tidak membacanya. Kenapa? Karena kita masih mati. Maka dalam kematian jiwa, tidak ada pertumbuhan jiwa. Dan syarat untuk pertumbuhan jiwa, harus mengalami kebangkitan dari kematian. Makanya kan di dalam Al-Quran, ada kata-kata, Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu setelah kamu mati supaya kamu bersyukur. Nah, tema kita yang minggu yang lalu sudah jelas ya. Syukur sudah jelas ya. Jadi syukur itu melepaskan energi positif yang kita bentuk ke semesta. Kalau itu yang dilepaskan, itu yang akan didapat dari semesta. Like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ya. Jadi kalau hari ini saya kupas lagi, nanti mundur lagi. Waktu kita akan tersita. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan saja. Kalau yang belum tahu cara bersyukur, dengarkan kajian minggu yang lalu. Yang sudah dipublish ya. Ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis besok tuh yang terakhir. Ya, insya Allah. Nanti akan tahu bagaimana kita memahami arti kata syukur. Ulangi ya. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu dari kematianmu supaya kamu bersyukur. Kenapa Allah mengatakan itu? Jadi sebetulnya banyak sekali jiwa-jiwa yang mati. Bukan mati beneran loh. Karena kalau sudah mati beneran, kan tidak bisa dibangkitkan lagi. Hidup kelihatannya hidup, tetapi sesungguhnya jiwanya mati. Hidup hanya aspek fisik. Sehingga tumbuh itu hanya di dimensi ukuran fisik. Tetapi jiwanya, kedewasaannya tidak tumbuh. Sehingga tidak muncul kebijaksanaannya. Maka dia harus dibangkitkan dari kematiannya. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Makanya kalau sudah bersyukur, pasti akan berkelimpahan. Makanya saya katakan kan di dalam kajian yang sebelumnya, hati-hati ketika kita berdoa. Berdoa adalah melepaskan energi positif yang kita bentuk. Berdoa sama sekali bukan meminta. Karena saat kita meminta, berarti kita pada posisi kita sedang tidak memiliki yang kita minta. Rasa tidak memiliki, itu frekuensi yang negatif. Itu yang akan menarik yang negatif lagi. Tapi kalau rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, sekalipun yang kita inginkan belum kita miliki, tetapi kita sudah merasakan seakan-akan itu sudah dimiliki, itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Itu yang akan terjadi. Makanya harusnya hidup itu menakjubkan. Makanya saya dalam waktu beberapa bulan ke depan akan memberikan workshop khusus untuk hidup yang menakjubkan. Karena ternyata tidak cukup dengan ceramah, tidak cukup dengan memberikan teorinya. Kalau tidak di workshop kan ternyata banyak yang belum mengerti. Ya, sampai hari ini masih banyak yang bingung ya mengaplikasikannya. Ingin punya sepeda motor aja masih bingung. Apalagi ingin punya mobil. Ingin punya rumah yang bagus aja bingung. Apalagi kalau ingin punya istana. Ini kan masalahnya masih ada batasan-batasan di pikiran. Rupanya memang harus di-workshopkan. Makanya tunggu nanti tanggal mainnya, karena saya akan buka workshop khusus untuk hidup yang menakjubkan. Karena hidup itu harusnya menakjubkan. Sampai di sini bisa memahami? Oke, kalau sudah memahami latar belakangnya kajian ini, mari kita lanjut.